Halo guys, jumpa kembali ke channel Wildan Trigan. Dan hari ini gue akan menceritakan story alur cerita film Sunflower. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan preman yang berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak bertarung dan minum-minum lagi. Tanpa banyak spoiler, langsung kita masuk ke alur filmnya. Check it out. Cerita ini berfokus kepada Tesi yang merupakan mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Pada masanya, Tesi merupakan seorang preman yang paling diketakuti di kotanya tersebut. Setelah keluar dari penjara, Tesi pun pergi untuk menemui ibunya. Namun sialnya, ibunya tidak berada di rumah dan yang menyambutnya adalah adiknya. Adiknya ini bernama Heju. Heju pun menyuruh Tesi untuk ke air panas sembari menunggu kedatangan ibunya. Dan saat berada di pemandian air panas, sang penjaga pun kaget saat melihat tato yang ada di sekujur tubuh Tesi. Sontak, sang penjaga itu pun dibuat ketakutan olehnya. Sementara itu, diperlihatkan sang ketua gangster yang sedang memarahi anggotanya. Sang ketua gangster ini bernama Changmu. Namun, yang tadinya dia marah-marah berubah menjadi baik setelah melihat Tesi yang baru saja keluar dari penjara. Dan sepertinya ketua gangster yang bernama Changmu ini terlihat takut kepada Tesi. Padahal Tesi datang hanya untuk memberi salam kepada Changmu saja. Lalu Tesi berdatang untuk menemui temannya satu lagi yang bernama Yangki, di mana Yangki ini juga merupakan salah satu dari ketua gangster yang berada di kota itu. Dan terlihat bahwa Yangki dan Changmu sama-sama takut melihat Tesi yang sudah keluar dari penjara. Setelah mengunjungi kedua temannya yang merupakan ketua gangster di kota ini, Tesi pun kembali untuk melihat ibunya apakah sudah pulang. Dan ternyata ibunya sudah pulang dari pekerjaannya. Ibunya pun langsung memeluk Tesi dan menanyakan kabar Tesi. Lalu setelah mendengar kabarnya, ibunya pun kesal dan mengusir Tesi dari rumahnya. Tapi Tesi pun meminta maaf kepada ibunya dan dia berjanji untuk tidak melakukan kejahatan seperti dulu lagi. Ketika sudah melihat Tesi menyesali perbuatannya, ibunya pun memaafkan Tesi dan menerima Tesi untuk kembali ke rumah mereka. Mereka pun langsung menyuruh Tesi untuk beristirahat, dan saat ingin beristirahat, Tesi pun mengingat tentang janji kepada diri sendiri untuk tidak bertarung, minum, atau tidak lagi terpengaruh dengan kejadiannya di masa lalu. Di sini bisa disimpulkan bahwa Tesi tidak ingin lagi kembali menjadi orang jahat. Sementara itu, di sebuah pasar, seorang anggota Kongres yang bernama Cho Pansu sedang melakukan pidato kemenangannya di sebuah pasar. Terlihat bahwa Cho Pansu sangat ramah terhadap orang-orang yang berada di pasar sana saat melakukan pidato kemenangan. Namun, setibanya di mobil, sifatnya berubah 180 derajat di mana dia seperti tidak jijik saat berada di dekat orang-orang tersebut. Seperti pemberita kebenaran di depan kamera atau di depan masyarakat terlihat baik, tapi di belakangnya kita nggak tahulah. Sementara itu, Tesi ingin menghapus tato yang berada di tubuhnya. Dia pun menemukan dokter untuk mengatasi tato yang ada di tubuhnya itu. Dokter itu pun mengatakan bahwa biaya penghapusan tato di tubuhnya sangatlah mahal, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, di kantornya Cho Pansu, ibunya Tesi tiba-tiba melabrak kediaman Cho Pansu. Ibunya Tesi ini melabrak Cho Pansu karena ibunya Tesi tidak ingin rumahnya digusur akibat pembangunan mall yang akan dilakukan Cho Pansu di tempat kediamannya. Perlu diketahui, seluruh lahan yang ada di sekitar rumah ibunya Tesi telah dibeli Cho Pansu untuk dijadikan mall. Dan yang tersisa hanyalah rumah dari ibunya Tesi lagi, di mana ibunya Tesi ini tidak ingin lahannya digusur untuk dijadikan mall. Sementara itu, Yangki mendapat kabar bahwa ternyata Tesi sudah bekerja di sebuah perbengkelan. Saat Tesi sedang bekerja, ada dua orang polisi yang sedang mengawasi Tesi, di mana polisi yang senior mengatakan kepada juniornya bahwa dulu Tesi merupakan berandalan yang hebat, di mana saat itu Tesi berhasil membunuh ketua gangster yang menguasai kota ini, yaitu ketua gangster itu bernama Dopil. Dopil merupakan atasan Changmu dan Yangki.
Setelah Tesi membunuh Dopil, akhirnya Changmu dan Yang Ki pun bekerjasama dengan Cho Pansu sehingga mereka pun akhirnya bisa menguasai kota ini, di mana Cho Pansu menjadi atasan baru dari Yang Ki dan Changmu. Sementara itu, polisi itu pun akhirnya menanyai pemilik bengkel, di mana dia bertanya tentang sifat dan perilaku Tesi setelah keluar dari penjara. Pemilik bengkel itu pun mengatakan bahwa Tesi sudah berubah 180 derajat, di mana dia sudah tidak lagi minum minuman, apalagi sampai memukul orang. Sementara itu, Cho Pansu terlihat kesal bahwa ternyata rumah dari ibunya Tesi tidak bisa digusur juga, sehingga rencana dalam membuat mal tidak bisa terlaksana sampai saat ini. Sementara itu, adiknya Tesi yang bernama Hyuju terlihat sedang stres saat sedang berada di kelas saat dalam pelajaran matematika. Sepertinya Hyuju tidak terlalu mahir dalam pelajaran matematika, dan hal itulah yang membuat dia stres saat pelajaran berlangsung. Setelah selesai belajar, Tesi pun datang untuk menjemput Hyuju yang berada di sekolahnya. Saat melakukan perjalanan pulang, Hyuju pun terlihat tertarik saat melihat DVD mini yang berada di toko tersebut. Hyuju menjelaskan bahwa DVD ini bisa digunakan untuk memotret, membuat video, dan memutar musik. Tapi terlihat Tesi tidak peduli dan malah pergi. Saat perjalanan pulang, mereka pun mampir untuk membeli gorengan yang berada di pinggir jalan. Dan saat asik makan gorengan, terlihat anak badung, dan anak badung itu pun langsung menendang Tesi tanpa basa-basi. Dan anak badung itu pun mendatangi Tesi tanpa henti. Sepertinya anak badung itu salah sangka. Dia mengira bahwa Tesi merupakan pacar dari Haejung, sehingga membuat dia cemburu karena anak badung ini sudah mengincar Haejung selama 2 tahun. Sehingga saat dia melihat Haejung berjalan dengan Tesi, dia pun kesal dan langsung memukuli Tesi. Dan saat teman-teman anak badung itu mengkeroyok Tesi, baju Tesi pun koyak dan membuat semua orang sana terlihat ketakutan saat melihat tato yang berada di dalam tubuh Tesi. Dan saat mereka ketakutan, Tesi pun pergi tanpa menghiraukan orang tersebut. Sementara itu, telah terjadi pertemuan antara Yang Ki dan Changmu yang merupakan gangster kota ini terhadap atasan mereka yang merupakan anggota kongres yang bernama Cho Pansu, di mana Cho Pansu memerintahkan kepada Changmu untuk menghancurkan restoran Sunflower karena restoran Sunflower tidak mau pergi dari tempat yang akan dibuat mall oleh Cho Pansu. Dan dengan santainya Changmu mengiyakan perintah bosnya tersebut. Dengan sombongnya, Changmu mengatakan kepada Yang Ki dia akan membereskan restoran itu dengan mudah. Keesokannya, Yang Ki bersama anggotanya bersiap-siap untuk menghancurkan restoran tersebut. Tapi saat masuk restoran tersebut, Changmu kaget setengah mati bahwa ternyata anak dari pemilik restoran tersebut merupakan Tesi, sehingga membuat Changmu ketakutan dan memerintahkan semua bawahannya untuk pergi meninggalkan restoran tersebut. Sementara itu, Changmu menemui Yang Ki dan memarahi Yang Ki karena dia kesal kepada Yang Ki bahwa Yang Ki tidak mengatakan bahwa anak pemilik restoran tersebut merupakan Tesi. Dan terlihat Yang Ki seperti tidak mempedulikan ocehan Changmu. Yang Ki pun mengatakan yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk menyingkirkan Tesi. Changmu pun sempat menolak karena dia memiliki hubungan pertemanan dengan Tesi, tapi karena haus kekuasaan akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menyingkirkan Tesi. Sementara itu, Cho Pansu keheranan mengapa Changmu tidak mengerjakan tugasnya. Sang supir mengatakan bahwa Changmu tidak bisa mengerjakan tugasnya karena anak dari pemilik restoran tersebut merupakan Tesi. Cho Pansu pun akhirnya kesal kepada kedua orang tersebut karena tidak mengatakan kepadanya bahwa ternyata Tesi telah kembali dari penjara. Cho Pansu pun memerintahkan kepada kedua orang tersebut untuk mengawasi Tesi. Sementara itu, Tesi ternyata ahli dalam hal matematika sehingga dia pun mengajari adiknya tentang bagaimana cara mengerjakan rumus matematika dengan mudah. Saat malam harinya, Tesi pun mendatangi rumah ibunya untuk memberikan hadiah kepada ibunya atas gaji pertamanya. Dia pun memberikan ibunya sepatu baru dan saat dibuka, ibunya terlihat sangat senang tentang hadiah pemberian Tesi kepadanya. Dan Tesi pun memeluk ibunya yang terlihat bahagia atas kado pemberian darinya.
Tesi pun mendatangi adiknya Hyuju untuk memberikan hadiah yang diinginkan adiknya, yang merupakan DVD player yang diinginkan adiknya. Awalnya adiknya menolak pemberian Tesi yang namanya wanita sok jual mahal. Namun akhirnya adiknya Tesi pun merayu Tesi untuk memberikan hadiah Tesi tersebut kepadanya. Karena tidak tertahan oleh rayuan adiknya, Tesi pun memberikan hadiah tersebut kepada adiknya. Adiknya Tesi terlihat sangat senang dengan DVD player yang diberikan Tesi kepadanya. Dan keesokan harinya, Tesi bersama keluarganya pun mengadakan camping bersama. Dan terlihat bahwa ternyata Tesi sangat bahagia menjalani kehidupannya sekarang bersama dengan keluarganya tersebut. Dan dengan DVD player yang baru diberi Tesi, mereka pun mengabadikan momen mereka bertiga dengan DVD player tersebut.